Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan manusia, disadari atau enggak disadari, bahwa manusia terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, bersih, tidak memiliki dosa. Ini sudah jelas nasnya dari hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani, bahwa setiap bayi yang terlahir ke muka bumi ini lahir dalam keadaan suci, bersih, atau dalam keadaan fitrah, tidak memiliki dosa sedikit pun. Fa'abawahu yuhawidanihi, karena peran kedua orang tuanya lah. Dalam satu riwayat, dalam satu penafsiran, bahwa fa'abawahu ini adalah karena lingkungannya, bahwa bayi yang tadinya bersih, suci, tidak memiliki dosa, yuhawidanihi bisa menjadi Yahudi, au yumajjisanihi atau bisa menjadi Majusi, au yunassironihi atau bisa menjadi Nasrani. Ini perlu kita pahami, bahwa sebelum manusia terlahir ke muka bumi ini, memang manusia terlahir atau sudah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, persaksian dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika lahir ke muka bumi ini dalam keadaan bayi, maka manusia terlahir dalam keadaan suci. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika manusia menjalani kehidupan di muka bumi ini, ada kalanya manusia berpaling dan lupa dengan janjinya pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia kembali menjadi membelot dari kondisi awalnya fitrah menjadi manusia yang durhaka. Nah, oleh karena itu, ketika manusia sudah mengalami kondisi keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang suci, artinya hidupnya terus bergelimang dengan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin bahwa ada masanya, ada kondisinya manusia akan kembali kepada keadaan suci kembali. Oleh karena itu, ketika manusia ingin kembali menjadi suci, manusia menjadi bersih seperti kondisi awal atau ketika masa primordialnya dalam keadaan suci, bersih, tidak memiliki dosa, maka ada proses di dalam agama Islam disebut dengan proses tazkiyatun nafsi. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Malibari, dalam kitabnya Hidayatul Azkiya, beliau menyampaikan mengenai 5 macam obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Ini istimbat dari hadis Rasulullah SAW, wa dawa'u qalbi khamsatun, dan obat hati itu ada 5. Beliau mengatakan dalam kitabnya, wa dawa'u qalbi khamsatun, dan obat dari penyakit hati khamsatun itu ada 5. Yang pertama, fatilawatun bitadabburil ma'na. Yang pertama, obat hati itu adalah dengan membaca Al-Quran plus berikut dengan mentadaburi maknanya. Kemudian yang kedua, walil batnil khola, atau dengan cara mengosongkan perut. Artinya kita harus sering-sering menjalankan ibadah puasa. Selain ibadah puasa fardu yang sudah warid atau menjadi kewajiban kita setiap bulan Ramadan, maka ada suplemen penting yang harus kita laksanakan, yaitu sering-seringlah kita menjalankan ibadah puasa sunnah. Karena dengan mengosongkan perut atau dengan menjalankan ibadah puasa sunnah, itu bisa menjadi obat dari penyakit hati yang kita miliki selama ini. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul lailin, dengan cara salat pada waktu malam. Kita sering mengenal salat pada waktu malam ini sesuai dengan tajribat para ulama, yaitu dengan menjalankan salat tahajud, salat taubat, atau salat hajat pada waktu malam. Kemudian yang keempat, wa tadarru'i bisyahri, yaitu dengan cara mentawadukkan diri, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala bisahri, pada waktu sahur. Ini waktu yang mana orang itu dalam keadaan lelaf, dalam keadaan lengah, tapi kita tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadap pada Allah Subhanahu wa taala, munajat pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Itu waktu yang luar biasa dan bisa mengobati penyakit-penyakit hati yang kita miliki selama ini. Dan yang terakhir
salah satu resep dari Rasulullah SAW melalui nadom dari Syekh Jainuddin ini adalah dengan wa mujalatus solihina al-fudola, dengan cara mujalasah atau dengan cara duduk bareng, duduk bersama, menghadiri majelis-majelisnya para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kelima obat hati ini, maka saya yakin bahwa setiap penyakit-penyakit hati yang kita miliki, penyakit-penyakit kolbiah yang mengidap di dalam jiwa kita selama ini bisa terobati insya Allah selama kita mampu menjalankannya dengan kehusyuan dan tentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah obat penyakit hati, dan ini merupakan salah satu proses tazkiyatun nafsi atau proses mensucikan diri agar kita menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna sehingga kembali lagi kepada keadaan fitrah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.